Halo everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Muhammad Farhan dari kelas 10 IIS 2. Di kesempatan kali ini, aku mau presentasi konsep dasar geografi nih. Geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang bumi dan semua isinya, termasuk batuan, cuaca, iklim, flora dan fauna, manusia, dan badan air. Geografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ge yang artinya bumi dan graphein yang artinya lukisan atau tulisan. Pengertian geografi. Ilmu geografi muncul sekitar 2200 tahun lalu, tepatnya di Yunani. Saat itu, Eratosthenes, astronom dan penulis pertama yang menghitung keliling bumi. Ia juga orang pertama yang membuat peta bumi dengan pengetahuan yang ada di zamannya. Dan akhirnya ialah yang dianggap pemulai ilmuwan geografi. Pada awalnya, ilmu geografi hanya mencatat fenomena yang terjadi di permukaan bumi. Tetapi seiring berjalannya waktu, ilmu geografi tambah luas. Akhirnya, ilmu geografi juga ikut mempelajari hubungan antara fenomena fisik dan fenomena sosial yang berhubungan dengan manusia. Geografi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Immanuel Kant. Menurut Kant, ilmu geografi sangat dekat dengan ilmu filsafat, sehingga Kant tertarik pada geografi. Menurutnya, geografi merupakan ilmu dan objek studinya adalah benda-benda, hal-hal atau gejala-gejala yang tersebar pada wilayah di permukaan bumi. Pendapat yang kedua ada dari IJI Semarang. Pengertian geografi sebagai ilmu tentang persamaan dan perbedaan gejala geosfer dengan sudut pandang kewilayahan atau kelingkungan dalam konteks keruangan. Objek geografi ada dua. Yang pertama ada objek material, mempelajari objek seperti gunung, laut, manusia, tumbuhan, dan hewan. Dan yang kedua ada objek fisik, cara pandang atau pendekatan yang diambil untuk mempelajari objek-objek material. Objek material terdiri dari 5, yaitu yang pertama litosfer yang artinya lapisan batuan dan tanah yang ada di bumi. Yang kedua ada biosfer, lapisan di permukaan bumi tempat jasa renik, tumbuhan, hewan, dan manusia melangsungkan hidupnya. Yang ketiga ada atmosfer, lapisan udara yang ada di sekitar kita. Yang keempat ada hidrosfer, badan air yang ada di bumi. Dan yang terakhir yang kelima adalah antroposfer atau manusia. Objek fisik adalah ruang lingkup geografi fisik yang meliputi semua gejala alam yang terjadi di atmosfer, hidrosfer, pedosfer, biosfer, dan litosfer. Pendekatan geografi ada 3. Yang pertama adalah pendekatan keruangan atau spatial approach. Yang kedua ada pendekatan kelingkungan atau ecological approach. Dan yang ketiga ada pendekatan kompleks wilayah atau regional complex approach. Yang pertama adalah pendekatan keruangan, upaya dalam mengkaji persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dalam ruang. Yang kedua ada pendekatan kelingkungan, upaya mengkaji fenomena geosfer khususnya terhadap interaksi antara organisme hidup dan lingkungannya. Dan yang ketiga ada pendekatan kompleks wilayah, upaya dalam mengkaji fenomena geosfer dengan menggunakan pendekatan keruangan dan ekologi. Yang pertama ada aspek fisik, semua fenomena alam di bumi yang dapat langsung diamati. Yang pertama ada aspek topologis atau aspek yang berkaitan dengan bentuk muka bumi, lokasi suatu wilayah atau batas-batas wilayah. Yang kedua ada aspek biotik, aspek yang berkaitan dengan materi-materi yang tidak hidup. Dan yang ketiga ada aspek hidup yang berkaitan dengan flora dan fauna. Yang kedua ada aspek sosial, aspek-aspek yang berkaitan dengan kegiatan manusia di bumi. Yang pertama ada aspek sosial yang berkaitan dengan komunitas kelompok masyarakat dan lembaga-lembaga sosial. Yang kedua ada aspek ekonomi, berkaitan dengan kegiatan ekonomi seperti pertanian, pertambangan, dan lain-lain. Yang ketiga ada aspek budaya, berkaitan dengan pendidikan, agama, bahasa, dan kesenian.
Dan yang keempat ada aspek politik berkaitan dengan negara dan pemerintah. Ruang lingkup geografi ada dua. Yang pertama ada geografi fisik. Geografi fisik adalah noda satu anggota utama ilmu geografi. Geografi fisik adalah cabang atau ilmu pengetahuan alam yang mempelajari bersesuaian dengan studi tentang anggota dan pola dalam sekeliling yang terkait dunia seperti atmosfer, biosfer, dan hidrosfer. Sebelahnya ada geografi sosial, mempelajari fenomena sosial yang berkaitan dengan geografi dan sosiologi. Geografi sosial meliputi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan aktivitas manusia di dalam ruang mencakup aktivitas sebagai makhluk sosial. Ruang lingkup geografi lagi, di sini ada geografi regional, bagian atau keseluruhan bagian yang didasarkan atas aspek keseluruhan suatu wilayah. Dapat pula dikatakan bahwa geografi regional sebagai suatu studi tentang variasi penyebaran gejala dalam ruang pada suatu wilayah tertentu, baik lokal, negara, maupun kontinental. Di sebelahnya ada geografi teknis, mempelajari cara-cara memvisualisasikan dan menganalisis data dan informasi geografis dalam bentuk peta, diagram, foto, udara, dan citra hasil penginderaan jauh. Prinsip geografi terbagi menjadi 4. Yang pertama ada prinsip persebaran, yang kedua ada prinsip deskripsi, yang ketiga ada prinsip interrelasi, dan yang keempat ada prinsip korologi. Kita mulai dari pertama, yaitu prinsip persebaran. Gejala dan fenomena yang tersebar secara tidak merata dan tidak sama di permukaan bumi. Gejala atau fenomena tersebut dapat berupa fenomena fisik maupun fenomena sosial. Fenomena geografi yang bisa diteliti misalnya tentang alam, tumbuhan, hewan, dan manusia. Yang kedua adalah prinsip interrelasi, hubungan yang saling terkait antara gejala yang satu dengan gejala geografi yang lain di dalam suatu ruang. Hubungannya yang saling terkait ini bisa terjadi antara fenomena fisik dan fenomena sosial. Dan yang ketiga ada prinsip korologi, menggambarkan penyebaran dan interaksi segala unsur yang ada di permukaan bumi sebagai suatu ruang yang membentuk kesatuan fungsi. Dan yang terakhir adalah prinsip deskriptif, penjelasan lebih rinci mengenai gejala-gejala yang diselidiki. Di akhir presentasi kita menjelaskan ada beberapa cabang-cabang ilmu geografi. Yang pertama ada geomorfologi, yaitu mempelajari bentuk permukaan bumi dan prosesnya. Yang kedua ada klimatologi, yaitu mempelajari iklim dan faktor pembentukannya. Yang ketiga ada biogeografi, yaitu mempelajari persebaran hewan dan tumbuhan. Yang keempat ada geologi, mempelajari bumi secara keseluruhan. Yang kelima ada geofisika, mempelajari tentang sifat-sifat fisis bumi bagian dalam dengan teknis fisika. Yang keenam ada geopolitik, yaitu mempelajari tentang hubungan daratan dan lautan dengan politik. Yang ketujuh ada hidrologi, mempelajari tentang air di permukaan dan bawah tanah. Yang kedelapan ada meteorologi, mempelajari tentang cuaca. Yang kesembilan ada oceanografi, yaitu mempelajari tentang lautan. Yang ke-10 ada antropologi, yaitu mempelajari tentang manusia. Dan yang terakhir ada demografi, mempelajari tentang susunan, jumlah, dan perkembangan penduduk nih guys. Jadi sekian dulu presentasi dari saya Muhammad Farhan. Terima kasih sudah mau mendengarkan hingga akhir video. Maaf jika ada salah-salah kata atau mungkin ada poin-poin pembelajaran yang belum saya masukkan. Mohon dikoreksinya juga kembali, sama-sama belajar. Dan maaf juga terganggu dengan notifikasi yang tadi ada di atas. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.